Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita akan belajar di pelajaran 1. Mari belajar surat At-Tin kelas 5. Sebelum belajar, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu membaca dan menghafal surat At-Tin dengan tartil dan lancar. Yang kedua, peserta didik mampu menulis kalimat dalam surat At-Tin dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna surat At-Tin dengan baik dan benar. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Nah, surat At-Tin ini adalah konsepnya yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari cara membaca surat At-Tin. Yang kedua, yaitu menghafalkan surat At-Tin. Yang ketiga, menulis surat At-Tin. Dan yang terakhir, yaitu kita akan mempelajari kandungan surat At-Tin. Nah, sekarang kita mempelajari cara membaca surat At-Tin. Sebelum kita membaca surat At-Tin, kita pelajari dulu hukum bacaan di dalam surat At-Tin. Ayat yang pertama yaitu Wattini wazzaitun. Nah, hukum bacaannya yaitu di sini ada alif lam samsyah. Kemudian di sini ada tanwin kasroh bertemu huruf ya sukun. Yang pertama, di sini ada alif lam samsyah. Kemudian ada kasroh dengan bertemu ya sukun. Maka membacanya adalah panjang 2 rakaat. Hukum bacaannya mad tabi'i. Kemudian di sini wazzaitun. Nah, ini maka hukum bacaannya alif lam syamsiah. Kemudian ada mad ardili sukun karena waqaf ya. Di sini ada waqaf. Kemudian sebelum waqaf ada mad tabi'i dengan tanda sukun dhammah. Nah, ini ada tanda sukun dhammah ya. Dibaca panjang 2 rakaat. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Waturisinin. Nah, ini juga ada mad tabi'i. Dhammah bertemu dengan wawu sukun. Kasroh bertemu ya sukun. Kemudian ada mad aridil sukun. Kasroh bertemu dengan ya sukun diikuti waqaf. Membacanya panjang 2 harokat. Kemudian ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Nah, di sini ada fathah berdiri, maka membacanya panjang 2 rakaat. Kemudian ada alif lam khomariyah. Ya, alif lam khomariyah. Alif lam depannya ada huruf ba. Kemudian wahadzal baladil amin. Nah, di sini ada alif lam khomariyah. Ya. Selanjutnya ada mad aridil sukun. Nah, kasroh diikuti ya sukun, kemudian ada waqaf. Kita lanjut ayat yang keempat. Laqad khalaqnal. Nah, di sini laqad ini adalah hukum bacaannya memantul yaitu qalqalah sugro. Khalaq. Nah, ini juga qalqalah sugro. Nah, ini ada alif lam khomariyah. Ini alif lam khomariyah. Insa. Nah,
nun mati bertemu dengan sin, maka hukum bacaannya ikhfa, ya, samar-samar dengung. Insan. Nah, kemudian ada fi, di sini juga mat tabi'i. Fi ahsani taqwim. Taqwim. Nah, ada qalqalah sukro, ya. Kemudian ini wim mat aridil lis sukun. Kasroh bertemu ya sukun. Nah, diikuti waqaf. Kita lanjut ayat yang kelima. Summa. Nah, hukum bacaannya guna karena ada mim bertasydid. Kemudian rodadna. Nah, ini ada qalqalah sukro. Kemudian asfala safilin. Hukum bacaannya adalah mat aridil sukun di sini. Ya. Karena sebelum waqaf ada ya sukun. Maaf, harokat kasroh diikuti ya sukun. Kemudian ayat yang ke-6, alladzina ilalladzina. Nah, di sini ada mat tabi'i. Juga di sini ada alif lam samsyah. Kemudian ilalladzina amanu. Nah, ada mat tabi'i. Wa amilus solihati. Ada alif lam syamsiyah. Falahum ajrun khairu mamnun. Hukum bacaannya adalah idhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ada ajrun nah qalqalah sugro, kemudian ada tanwin dhamma bertemu dengan gha. Ini tanwin dhamma bertemu dengan gha, maka hukum bacaannya adalah idhar halqi. Pembacaannya jelas ajrun ghairu mamnun. Nah, kemudian di sini mamnun mat aridil lisukun karena tanwin dhamma karena dhamma bertemu dengan waw sukun diikuti waqaf. Kemudian ayat yang ke-7, fama, hukum bacaannya adalah mat tabi'i fathah diikuti dengan alif, membacanya panjang di 2 harokat. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Lanjut ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, hukum bacaannya adalah tafhim karena alif lam jalalain sebelumnya huruf bertanda bacaan dhammah. Nah, di sini al-hakimin alif lam qamariyah. Kemudian di sini adalah mat aridil sukun karena kasroh diikuti ya sukun kemudian waqaf. Mat tabi'i atau mat tabi'i diikuti waqaf. Nah, kira-kira seperti itu hukum bacaan di dalam surat Atin. Selanjutnya kita bareng-bareng ya membaca surat Atin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Kemudian kita akan menghafal surat Atin. Bagaimana ya caranya menghafal surat Atin? Yang pertama, teman-teman bisa menghafalkan atau melafalkannya, yaitu ayat per ayat. Nah, cara mudah menghafal mulai dari ayat yang pertama. Bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjut ayat yang kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dan begitu seterusnya sampai ayat yang terakhir. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menghafalkannya dengan mendengarkan pelafalan orang tua, teman, atau menggunakan alat bantu audio murotal. Kemudian yang ketiga, yaitu teman-teman bisa juga menggunakan bacaan di dalam bacaan sholat. Menggunakan surat Atin di dalam bacaan sholat. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menulis surat Atin. Nah, menuliskan bacaan surat Atin dengan cara yang pertama yaitu mencermati cara menulis penggalan suratnya. Nah, di dalam menulis huruf hijaiyah ada yang diletakkan di atas garis buku, ada pula yang ditulis memotong garis buku. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di sini. Nah, ini ada yang diletakkan di atas garis buku, ada pula yang memotong garis buku. Contohnya huruf wawu yang memotong, ini yang di atas garis buku. Nah, teman-teman bisa mencermatinya. Kemudian, yang kedua yaitu menyalin tulisan suratnya dengan cara berulang. Nah, kita lanjutkan untuk kandungan surat Atin. Yang pertama, surat Atin dinamakan Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti buah tin atau yang artinya buah tin. Surat Atin adalah surat ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi Atin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Nah, di ayat yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Nah, buah atin ini menjadi obat yang banyak manfaatnya, ya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Dan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, kemudian
Negeri yang aman adalah Mekah al-Mukarramah. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Manusia memiliki akal jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan kalau hewan itu hanya memiliki nafsunya saja. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Karena derajatnya akan menjadi turun seperti hewan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal salih. Kemudian, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Dan yang terakhir, kandungan surat At-Tin yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Nah, alhamdulillah teman-teman, sudah selesai materi pada kesempatan kali ini. Dari kita tadi membaca, terus selanjutnya menulis dan menghafal, dan yang terakhir adalah mempelajari kandungan surat At-Tin. Untuk itu, kita cukupkan dengan bacaan tahmid dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.